Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Return Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas IHSG dan teman-temannya. Namun saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya tidak terima titip dana trading. Kedua, teman-teman mesti hati-hati adanya grup palsu, channel palsu. Ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu berisi penawaran titip trading ataupun penawaran konsultasi trading mengatasnamakan saya. Saya tidak melakukan itu semua teman-teman. Saya hanya memberikan membuat konten terkait saham, kripto, dan tentang trading. Seperti itu teman-teman semuanya. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan. Untuk teman-teman yang di kripto, sabar dulu ya. Saya akan berbagi waktu dengan teman-teman yang di saham dulu. Oke teman-teman, saat ini untuk IHSG itu ditutup di 6.078, masih di atas angka psikologis 6.000 teman-teman ya. Kemudian hari ini penurunnya tipis 10,47 atau turunnya 0,17. Nah, kita mau lihat dulu nih. Dalam sehari ini pergerakannya seperti ini. Jadi closingnya kan di sini, teman-teman. Closingnya di sini di 6.074. Jadi di opening dia di sini ya. Terus intraday dia turun sampai tadi sempat di 6.000 sini 6.040. 9. Terus naiknya high-nya di 6.114-an ya, terus turun seperti ini. Ya, seperti ini pergerakannya ini di dalam tick chart intraday. Nah, kita akan lihat sekarang peta pergerakan peta gerak dari IHSG. Nah, ini kalau di sini ini yang saya gunakan adalah saya menggunakan dari swing high teman-teman di sini. Kemudian ke bawah ya, ke swing low-nya. IHSG itu sebenarnya dia udah naik kemarin, ketemu resistan di sini teman-teman. Ini resistan ya. Ini udah 3 hari, 4 hari ini belum berhasil teman-teman di 6.121-an, 6.120-an ya teman-teman. Di area kuning ini ada satu resistan yang hari ini udah dites juga. Saya akan berbesar teman-teman. Seperti ini. Kemarin saya nggak bikin analisa ya. Saya nggak bikin analisa, agak nggak enak badan teman-teman kemarin. Nah, jadi ini detail sekali ya teman-teman. Jadi udah berapa ya, hari ini belum berhasil menembus atau menyentuh pun belum 6122. Baru itu menyentuhnya baru hari apa ini, hari Jumat ya. Tanggal 11 itu sempat break 6122 tapi turun ya. Terus Seninnya itu kemarin juga hanya ditutup, dites aja terus turun. Nah kemarin teman-teman pada saat hari Kamis ya, itu kan IHSG ini ada gap teman-teman. Jadi gapnya itu di sini. Jadi kalau saya geser dulu seperti ini gapnya, saya geser dulu. Nah ini gapnya di sini ya. Gap dari hari Rabu tanggal 9 ke Kamisnya. Jadi ada gap ini. Kalau gapnya saya tutup tuh pakai ini. Ya. Jadi gapnya itu antara 6.050 sampai 6.070-an. Nah kalau saya geser dulu seperti ini. Hari Jumat dari Kamis ada gap, Jumat naik, belum ketutup ya, Senin, Selasa. Nah Selasa kemarin bentuk dari IHSG ini turun dia sampai ke bawah, tapi dia mantul, bentuknya hammer ya. Namun sayangnya kemarin itu tidak nutup penuh gapnya, malah dia naik hammer seperti ini. Nah terus pagi tadi opening turun dalam, ini harapan saya sebenarnya ketutup untuk IHSG. Gapnya ketutup terus dia mantul lagi ke atas, itu akan bagus sekali sinyalnya akan bagus sekali. Namun ternyata juga kurang sedikit sekali teman-teman, kurang sedikit sekali berhasil menutup gapnya di sekitar 6.040-an, 6.047-an ya teman-teman. Kenapa? Karena low-nya kalau kita lihat di tick chart tadi, low-nya adalah di 6.049 ya, low-nya di 6.049, sedangkan saya geser dulu 6.049, sedangkan gapnya ini perkiraan di 6.047, selisih dikit sekali teman-teman, 2 poin aja belum berhasil ditutup. Dan closingan dari candle daily IHSG hari ini adalah doji seperti ini. Memang kondisi market sangat volatil teman-teman. Teman-teman bisa lihat IHSG-nya seperti ini, dan saya juga banyak yang PM saya, Pak, marketnya membingungkan seperti itu. Marketnya sedang membingungkan, Pak. Saya
sudah untung tapi kok rugi lagi seperti itu. Ya memang teman-teman, saya juga mengalami hal tersebut di saham-saham yang saya beli juga seperti itu. Padahal sudah menerapkan money management, membeli seperempat seperti itu, nggak langsung, nanti kalau turun beli lagi seperti itu. Jadi memang terutama kalau yang baru fresh buy, baru teman-teman baru masuk terakhir ini memang harus sangat disiplin karena pergerakannya memang volatil teman-teman. Teman-teman lihat IHSG aja seperti ini. Rentangnya cukup lebar teman-teman. Rentangnya cukup lebar dan dari dia mau nutup gap di sini sampai hampir nyentuh resistan. Kalau misalkan besok marketnya itu nggak mendukung, ada kemungkinan ini akan tertutup sempurna teman-teman. Dengan support IHSG adalah di 6032. Terus apabila mantul dari situ dengan bentuk hammer ya resistannya berikutnya adalah di 6122. Kalau bermain di atas itu oke lah seperti itu. Namun demikian teman-teman, dengan kondisi yang seperti ini sebenarnya kalau teman-teman itu jeli tetap ada peluang teman-teman. Peluang di saham-saham yang ya istilahnya dia tidak serta-merta itu langsung bergerak itu enggak. Sebenarnya di saham-saham itu tidak serta-merta langsung bergerak kok. Teman-teman kalau cermati saham-saham itu pergerakannya pasti ada ininya. Ada ininya lah, apa ya istilahnya, ada tanda-tandanya seperti itu. Beberapa saham yang kemarin saya bahas kan Adaro, Indi, ITMG ya. Adaro, Indi, ITMG. Oke, Adaro. Ya. Ini Adaro, Indi, ITMG kemarin saya bahas teman-teman. Nah, ini untuk Adaro sebenarnya kalau menurut analisa sekilas saya, di analisa sebelumnya udah saya bahas, sebenarnya target dia ya memang di area ini teman-teman, di area 1360. Ini menurut saya sih udah kecape ya teman-teman, target sampai ini. Jadi target double bottomnya dia dari sini teman-teman. Yang ini yang saya beri warna ini, saya bawa ke sini pas di breaknya sebenarnya dia udah kecape tadi di 1360, bonus saja teman-teman. Nah, kita lihat untuk sinyalnya Adaro jadi bagus sekali, volume oke, momentum oke, dan MACD-nya oke teman-teman. Ini oke, ini barang masukin list aja. Kalau teman-teman yang kemarin berani masuk, tentu udah untung teman-teman ya. Jadi untuk Adaro, saya akan sebutkan support resistnya ya, sebentar. Untuk Adaro untuk saat ini supportnya ada di 1375. Resistnya ada di 1430. Secara tren oke. Dia udah lewat area confirm dan sudah sampai 50. Nah, di beberapa teman-teman yang menggunakan Fibo, biasanya kalau sudah masuk ke area 50 nih untuk turun lagi agak susah. Tapi itu kebiasaan teman-teman ya. Maksudnya apa ya istilahnya, pengamatan sepertinya. Hal yang diamati. Tentu kalau misalkan marketnya nggak mendukung ya bisa aja turun. Tapi kalau misalkan marketnya mendukung, ada kemungkinan untuk ada akan lanjut lagi. Ya perhatikan aja untuk resistnya di 1432. Kalau mendukung semua akan lari teman-teman. Kemudian yang kedua, Indi teman-teman. Indi kemarin udah saya bahas juga ya. Indika udah saya bahas. Nah, ini seperti ini. Kalau Indika kemarin nih dia ada satu pola ya, teman-teman. Pola seperti ini. Dari dalam dia berkonsolidasi itu ternyata dia ada satu downtrend, trend line di atas. Kemudian yang di bawahnya adalah supportnya, yang atas resistan downtrend price channel. Di bawah juga seperti itu. Nah, bentuknya ini adalah seperti. Oke teman-teman, saya lanjutkan untuk Indika. Tadi ada tamu sebentar, saya pause sebentar. Jadi untuk Indika teman-teman, untuk Indika ini adalah analisa sebelumnya. Yang sebelumnya itu kehapus, saya coba bikin lagi. Jadi kalau di analisa sebelumnya itu untuk Indika ini memang kalau kita lihat dari areanya dia nih teman-teman, di atas nih sampai bawah ini dia ada satu pola wedge teman-teman ya. Saya tarik seperti ini. Ini kemarin saya udah bikin analisa, cuman jadi OLT hang, saya
istilahnya saya reset lah seperti itu, semuanya hilang. Jadi saya harus gambar lagi teman-teman. Jadi perkiraan untuk target nih, ini kalau saya ambil dari ini, saya agak susah gambarnya. Oke, teman-teman pelan-pelan aja, saya agak coba gambar. Ya, jadi saya coba untuk cari targetnya ya. Ya, dari breaknya dia di sini, di kisaran ini teman-teman. Enggak, dia enggak di situ. Jadi kisarannya saya gambar ulang teman-teman ya. Jadi perkiraannya breaknya ya di area ini teman-teman. Kalau kita samakan kemarin ini karena udah geser ya. Kalau kemarin saya nariknya dari sini. Jadi kalau di hitungan saya kemarin tuh breaknya bukan breaknya, targetnya dia nanti akan di kisaran ini teman-teman. Di kisaran inilah 61-an ini ya. Ini karena kemarin Indika sempat turun ya, walaupun dia naik. Tapi terus 2 hari kan turun ya. Tapi turunnya dia untuk Indika itu dia masih menyusuri support ini. Ini sebelumnya, garis miring ini sebelumnya di resistan trend line. Tapi terus karena dia naik, break, tapi nggak kuat ya. Dia balik lagi dari sini, turun ke bawah. Tapi tidak masuk lagi ke price channelnya, tidak masuk ke dalam wedge-nya. Tapi dia mantul lagi. Nah, mantulnya dari supportnya ini, downtrendnya ini ya. Support bagian atas dari wedge ini. Terus hari ini berhasil menembus lagi ke retracement 23. Targetnya adalah di sekitar 61. Di 61 kalau teman-teman tidak menggunakan trendline ini pun sebenarnya jelas sih di area sini adalah historic price yang sebelumnya pernah ditembusnya di sini. Bukan ditembus, pernah ditujunya, dan sekarang itu bisa menjadi tujuan dia untuk perjalanan dia naik itu. Jadi di kisaran inilah 161 bersamaannya untuk Indika. Oke, kalau kita lihat volume hari ini ada ya. Untuk momentum Indika mulai di atas 100, mulai niat. MACD-nya oke. Itu untuk Indika. Kemudian saya update saham berikutnya. ITMG teman-teman ya. Nah, ITMG kemarin kan saya bahas dia sebagai yang paling oke. Secara volume ya cukup oke lah, walaupun tidak sangat signifikan. Momentumnya oke sekali. MACD-nya juga oke, sudah 2 minggu ini oke. Kalau kita lihat peta harganya, nah ini yang kemarin ya, ini yang kemarin untuk Indo Tambang Raya. Memang kenaikannya udah nggak sekenceng kemarin-kemarin teman-teman ya, tapi secara tren dia masih sangat kuat ya. Oke, seperti itu. Sebentar saya pause, barusan ada suara masuk. Jadi jadi Indo Tambang Raya ini setelah dia nyampe di resistan 76 di sekitar 14.800, dia udah 4 hari ini konsolidasi di sini teman-teman. Udah konsolidasi di sini. Secara tren jarak antara MA35 terhadap MA20 masih jauh. Jadi MA20-nya masih di retracement 50, MA3 dan 5-nya udah di 76 retracement. Selisihnya dari 13.600 ke 14.800, ribuan selisihnya. Dan ya itu tadi, ini barang saat ini sedang berada di satu area. Kalau kita tarik ya, area ini cukup penting. Ini hampir tembus high-nya untuk Indo Tambang Raya. Nah, kalau misalkan nanti market membaik, kemudian sektor batubara membaik juga, tambah membaik maksud saya, maka target kenaikan dari Indo Tambang Raya itu di sini di 18.500. 18.500, kemudian ada lagi seandainya menguat lagi, bisa kita cari target kenaikan berikutnya untuk Indo Tambang Raya ini. Dari Fibo-nya teman-teman aktifkan di
161 261. Oke, dan terus-terusnya lah seperti itu. Nih, seperti ini teman-teman. Di 18 dan di 22.800. Dengan syarat tentu harus dipenuhi dulu teman-teman ya. High-nya harus terpenuhi, resistan 161 kepenuhin, kemudian 261 terpenuhin. Dan perjalanan menuju ke sana tidak ya langsung garis lurus, enggak. Pasti ada pullback, ada retest seperti itu. Pullback adalah satu retesting support atau resistan sebelumnya. Kalau resistan itu udah ditembus jadi support, dia akan di retest dulu teman-teman. Itu umum seperti itu. Jadi setiap kenaikan ada konsolidasi. Setelah konsolidasi ada retesting. Ketika retest ada konsolidasi dengan volume kecil, oke, breakout lagi dengan volume besar, oke, seperti itu. Itu adalah untuk Indo Tambang Raya. Kemudian yang saya bahas juga kemarin, ini biasanya saya bahas juga bersamaan, yaitu DOIT. DOIT juga bukan barang yang asing teman-teman ya. Ya, cuman kondisi DOIT saat ini dia masih konsolidasi di dalam area ini, kuning ini. Jadi kalau teman-teman yang hafal itu masuknya di 351 dan sekarang 380. Scalping aja kalau yang mau scalping. Tapi kalau saya belum masuk di sini, udah agak nanggung sih seperti itu, masih ada barang yang lain juga. Itu DOIT. Kemudian TKIM teman-teman ya. TKIM tuh sebenarnya saya kemarin mau bahas ke teman-teman. Karena apa? TPIA karena TPIA-nya bergerak. Karena TPIA-nya bergerak, jadi saya kok pengen bahas TKIM seperti itu kemarin. Namun karena 1 dan 2 hal saya kemarin nggak cukup istirahat, akhirnya saya harus istirahat kan, jadi nggak jadi bahas. Nah, yang mau saya sampaikan tuh sebenarnya kemarin tuh gini. Untuk TPIA, saat ini kan ada 2 bottom nih, kita tarik. Sebenarnya kemarin itu dia sudah berada di dasar. Ya, sebelumnya dia ada di dasar dan mantul. Yang sebelumnya di sini dia ada dasar dan mantul di sini ya. Terus kemarin kan dia juga ada di dasar. Ada kemungkinan mantul ke atas atau ke bawah karena bentuknya adalah doji. Dan hari ini adalah pantulannya ke atas. Harganya baru saja mantulnya hanya dari MA3 dan 5. MA20-nya masih belum disentuh. MA20 ada di 9460. Jadi itu menjadi resistan untuk TKIM di 9450, kemudian di 9780. Kalau menggunakan Fibo, sekilas saja saya bisa merasakan ini pergerakan dari TKIM masih di area spekulatif buy, masih di bawah MA 200. Kalau yang masuk sekarang ya pasti masih ketar-ketir juga. Tapi kalau misalkan untuk TKIM berhasil naik ke atas, ya tentu apa yang teman-teman entry di harga-harga sekarang ini akan sangat daging sekali, akan sangat bagus sekali. Strateginya adalah kalau seperti ini, teman-teman masuk jangan langsung banyak ya. 1/4 dulu, tes harga dulu. Baru nanti kalau keluar dari resistan atau pas di resistan nambah. Jadi ini untuk TKIM ya dari swing high di sini teman-teman. Terus saya ambil swing low di bawah. Ini swing low yang di bawah ya. Sama ini kiri kanan ini sama-sama sebagai swing low. Dari pergerakan dia turun ya. Nah, di sini dia udah turning. Ini kalau di scanner MA3 dan 5 ketemu pasti turning kemarin. Jadi kalau teman-teman yang masuk kemarin turningnya tuh di 89-an. Ya udah cukup jauh ya, udah 500 poin, udah turning. Namun kalau kita lihat dari tren atas ke bawah ini, harganya ini masih belum nyampe sini. Masih area spekulatif teman-teman. Kalau saya bilang tadi kalau teman-teman yang mau masuk, ya mesti masih tetap berhati-hati ya. Boleh dibilang masih ketar-ketir seperti itu. Masih ketar-ketir sepanjang untuk TKIM nggak turun lebih dalam sih nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sini masih ada resistan banyak. 9450, 9850, 10.800. Nanti tapi kalau di atas biasanya rebutan. Seperti itu. Itu udah umum. Nah, ini kita lihat di sini juga nggak berhasil ya.
balik lagi. Jadi ini menjadi historic resistannya si TKIM. Kok nurut? Ya nurut lah. Namanya orang tuh, sebenarnya orang tuh kan melihat dari history. Sebenarnya para trader ini kan tradingnya juga menggunakan history harga toh. Oh ini harga di dasar saya beli. Oh ini harga di puncak saya jual dulu. Seperti itu. Dan seperti ini teman-teman. Di dalam mode-mode sideways seperti ini. Kadang tuh cepet-cepetan. Jadi kalau sudah di resist cepet-cepetan jual kayak gitu. Kalau candlenya udah nggak bagus, udah cepet jual aja. Itu kalau yang teman-teman mode trader. Dan kondisi sekarang kayaknya memang lebih tepat trading dulu gitu loh. Trading dulu. Tapi kalau mau hold ya itu tadi saran saya. Holdnya beli di bawah 1/4 dulu seperti itu. Kalau teman-teman ngumpul sesama trader tuh pasti mereka, saya udah pasang nih, saya mau pasang di resist gitu. Nah, jangan sampai keduluan temennya, pasangnya 1 tick di bawah resist, di bawahnya dia. Itu sudah umum teman-teman dan agak menjadi rahasia. Walaupun di grup kita ngomong nanti saya mau jual take profit di dekat resist. Oh saya jualnya 2 poin di bawah resist seperti itu. Makanya kadang harga di resist itu nggak nyampe tapi udah turun. Nah itu karena hal seperti itu. Seperti halnya ketika berada di support. Kadang mau ngantri di support nggak dapat. Lialah temennya udah antri 2 tick di atas support seperti itu. Itu untuk TKIM. Nah sekarang kita lihat. Volumenya belum ada yang istimewa untuk TKIM. Seperti teman-teman lihat, dorongan volume selalu menjadi bahan bakar kenaikan. Kalau dorongannya kurang ya kurang. TKIM kemarin Pak ngejos sekali. Iya, pas di sini ngejos. Dari volume oke, dari indikator oke, ya semua gitu. Kalau saya sih intinya pegang dulu volume. Kalau volumenya oke nanti indikator semuanya ngikut. Nah kalau saat ini memang untuk TKIM secara MACD tipis. Secara momentum sudah mulai ke atas. Berarti belum bagus Pak. Ya ini namanya dia baru start mesin. Namanya start mesin kan nggak bisa langsung kenceng seperti itu. Energinya masih lambat seperti itu. Tapi kalau udah lari ya kenceng. Dari pengalaman saya kalau ngumpulin barang itu kalau bisa memang dari awal tapi sedikit-sedikit. Kalau nunggu sekarang misalkan suka TKIM tapi nggak entry-entry terus nanti pas lari baru wah kemarin nggak entry ya seperti itu sudah penyakitnya trader ya. Daripada ketinggalan barang dan menyesal ya masuklah 1/4 dulu gitu. Nanti area confirm nambah lagi nggak apa-apa di atas. Atau masuknya mendekati breakout. Tapi sekarang belum ya, masih resistannya masih jauh. Itu untuk TKIM. Berikutnya INKP teman-teman, naik 5% hari ini ya. INKP kalau tadi TKIM ya. TKIM tadi kan ini momentumnya masih belum di atas 0. MACD-nya kecil ya teman-teman, dia di bawah tuh kanan. Nah sekarang INKP. INKP kok kayaknya lebih bagus. Ya teman-teman lihat nih. Sudah di atas 0 untuk momentum. Untuk MA udah di atas 0. Seperti itu. Nah. INKP 8 ribuan teman-teman. Nih dua kertas nih harganya sama ya. Oke sekarang saya akan lihat nih. Untuk volume ada ini ya. Cukup tinggi juga. Oke kemudian saya akan lihat dulu di nih harganya. Nah. Ini harga lama teman-teman ya. Ini analisa lama saya akan saya ganti yang baru dulu. Jadi ini saya analisa waktu koreksinya belum di sini. Jadi waktu itu kan saya koreksi, saya analisa dia sampai di sini ada pantulan, tapi ternyata dia break MA 200 di sini terus turun kan nih. Turun. Nah, ini saya akan bersihkan dulu semuanya. Saya akan bersihkan dan saya ganti. Trennya udah berubah, bukan. Ini adalah Fibo untuk mencari supportnya. Sekarang kan dia udah turun nih. Kalau kita tarik dari Fibo ini dia udah lebih dari 100. Jadi saya rasa karena dia udah ada sedikit-sedikit pantulan, coba deh saya lihat Fibo untuk mencari resistannya seperti itu. Nah, di sini teman-teman tren yang mau saya tarik itu dari high 15 sampai, nah ini kiri sama kanan rendamannya Pak. Oke, saya tarik dulu. Ini dua kertas ini memang pergerakannya sama teman-teman. Kiri kanannya pergerakan hari-hariannya sama. Ini kan
Dua titik ini saya garis seperti ini kan menjadi seperti double bottom. Tapi kalau saya lihat lebih detail, ternyata yang kiri ini dia lebih rendah. Jadi saya tarik untuk trennya seperti ini teman-teman, ini sambil belajar cat ya. Nah, aduh. Saya tarik ini teman-teman. Nah, ini ke sini. Ini tren yang saya tarik. Nah, itu kemudian saya tarik Fibo-nya teman-teman. Nah, Fibo-nya sini seperti ini. Ya, oke, seperti ini deh. Sebentar, ini agak ngeredek. Oke. Jadi di dalam tren turun dari swing high ke sini, dari swing high ke swing low, di sini ya swing low-nya yang ini. Tren turun dia udah naik. Tapi kenaikan ini belum seberapa. Ini kenaikannya ini masih sangat kecil, belum nyampe sini. Jadi untuk harga sih udah turning MA3 5 itu kemarin 2 hari yang lalu malah. Terus harganya udah di atas MA20, sudah jauh lebih oke. Tapi di atasnya resistan yang menghadang adalah di 9.800 dan 10.500. Pak, kalau mau entry gimana, Pak? Ya, kalau saya sih belum. Kenapa? Ini historinya dia ada beberapa kali mau mencoba bangkit, tapi gagal lagi seperti itu. Ya kalau teman-teman nekat mau entry, siap-siap aja kalau harus berbalik seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat, di sini dia udah ketemu bottom, mantul, dan kemarin ketemu bottom dan mantul sudah 2 hari. Karena candlenya adalah doji, dibalas lagi dengan hampir Marubozu yang ini. Ya menurut saya sih lebih oke bentuknya INKP. TKIM juga sama sih. Ya harganya juga sama mirip-mirip ya. Kalau dulu sempat lebih cepat INKP, terus sempat juga lebih cepat TKIM. Nah kalau melihat seperti ini dibandingkan aja teman-teman. Besok dibandingkan kiri kanan, mana yang lebih menarik ininya, tape rate-nya. Atau kalau teman-teman masih ragu, buka laporan keuangan seperti ini, mana yang memberikan laba yang paling bagus, misalkan seperti itu. Terus ini Q1 misalkan teman-teman lihat dari laporan keuangan, boleh seperti itu. EPS-nya persentase ya, jangan yang itu. Secara last pair-nya, PER-nya nih lebih rendah yang INKP seperti itu. Kalau dari pair yang di bawah ini lebih rendah INKP. Terus kalau DER-nya INKP 1 sama-sama 1, ini perusahaan bagus semua teman-teman ya. Oke teman-teman, itu adalah untuk INKP. Nah update lagi sekarang untuk TPIA. Untuk TPIA satu kata teman-teman, bagus. Secara volume oke. Terus jadi kemarin dia naik. Terus istirahat. Tepat di area resistnya yang berhasil disentuh itu menjadi support sekarang, dia istirahat. Pada saat istirahat volumenya kecil, oke. Secara momentum oke, secara MACD oke. Kalau sekilas saja untuk untuk resistan. Untuk resistan dia supportnya sekarang ada di 9.360, resistannya ada di 9.800. 9.800, kemudian 10.300. Ini masih oke barangnya. Mungkin berapa hari ke depan dia akan konsolidasi masih di area 50 retracement teman-teman ya. Oke teman-teman, ini update untuk TPIA. Oke teman-teman, kemudian update barang saya agro ya. Agro dari 830 oke. Terus sebentar, ini secara volume pada saat dia ngebut kemarin volume oke. Nah ini 2 hari ini kan cukup dalam ya. 4 hari ini kan cukup dalam. Paling dalam yang 4 hari ke-4 dan ke-3 terakhir dari sekarang. Nah kalau dari kemarin dan hari ini udah ada tanda-tanda doji. Doji hari ini juga udah hijau sebenarnya kan. Momentum MACD masih di atas 0. Ini sih saya sih masih ada barang di 830. Sebentar saya perbesar dulu. Nah seperti ini.
Ini pergerakan agro, kalau kita lihat memang setiap dia bergerak, dia ada istirahatnya seperti itu. Nih, nah, seperti ini teman-teman ya. Ya memang marketnya sekarang kayak gitu teman-teman. Naik terus 2 hari turun. Seperti itu. Dia bertahap-bertahap ya, karena kenaikan kemarin dia nyampe di 1160-an. Itu adalah ini teman-teman. Jadi pada saat dia naik kan kemarin koreksi ke 23, 38, 61. Ini sebenarnya nurut sekali kok ke Fibo. Jadi pergerakan harga dari agro ini nurut banget Fibo. Jadi dia pada saat dari swing low ini ya ke swing high ini ya dia naik. Kan terus koreksi. Koreksinya itu ada urut ya 23, 38, 50. Jadi dia tidak kuat di 38 retracement di sini. Itu targetnya 61, kecapai. Habis itu dia lah naik lagi sini. Berhentinya pas Pak di 23 retracement. Yang dulu menjadi support menjadi resist. Mantul dari situ, pullback di sini testing. Mantul lagi turun dari resist. Nurut sekali harganya teman-teman. Terus di sini juga berhentinya ya di area-area support resist Fibo. Di sini juga pantulan support resist Fibo, ketemu support resist Fibo, ketemu resistan Fibo sudah menjadi support 2 hari, lalu menjadi resist. Ya trading saham ya begitu-begitu aja teman-teman. Support resist. Ada yang komen tuh, kok ulasannya cuma support resist. Nah itulah simpelnya Fibonacci. Nggak usah aneh-aneh pakai gaya trading macam-macam. Dengan Fibo aja kayak gini teman-teman bisa memprediksi kok. Harganya mau berhenti di mana, harganya mau take profit di mana, harganya mau resist di mana, harganya mau support di mana. Fibo itu powerful sekali. Tapi ada saja yang komen. Fibo analisa kok cuma naik turun gitu. Anak SD juga bisa. Ada yang ngomong gitu. Gak apa-apa ya. Memang saya mencoba untuk membuat analisa itu sesimpel mungkin. Daripada analisa udah ribet, layarnya kecil, nah pusing kan seperti itu. Lebih baik seperti ini teman-teman. Simple aja. Saya sebenarnya juga nggak menggunakan MA kok. Cuman ya banyak yang minta, Pak kasih MA Pak, seperti itu. Nggak apa-apa. Di video saya juga mengajarkan MA. MA, MACD, momentum. Sistemnya MS Trade seperti itu. Nah seperti ini kan. Itu untuk agro. Jadi gimana Pak? Take profit atau? Nah, saya belinya 830 masih hold aja. Kalau teman-teman belinya ketinggian ya diatur aja. Maksudnya kalau kelihatan melemah di resistan dikurangin aja. Baru nanti buyback di bawah. Kenapa begitu Pak? Ya karena pergerakan harga itu selalu di resist biasanya ada orang take profit. Dan di support nanti orang buyback lagi. Apalagi kondisi sekarang lagi seperti itu, kondisi market ya. Berikutnya TBIG. TBIG ngecek aja teman-teman ya. TBIG sih masih on track sih. Masih on track dia. Menurut analisa saya dia masih on track ya. Secara volume dia saat ini hampir tembus resist ya. Dia udah kecapai targetnya di 3180. Dia udah kecapai target tuh di berapa ya? Seminggu yang lalu di 3180. Terus dia rehat sebentar ke retracement, bukan retracement, ke moving average 5 sama 3. Turning lagi, dia ke atas lagi, mencoba lagi. Dorongan volumenya sih masih kurang ya. Di saat mencoba menembus 161, targetnya di 3190-an nih, volumenya kurang. Kalau momentum masih di atas 0, MACD masih di atas 0. Ini update aja, ini barang masih oke banget. Koreksinya aja pullbacknya hanya sampai ke MA5 teman-teman. Ya ini antara bagus sama ngeri-ngeri sedap. Ya memang barang-barang yang bagus rata-rata jarak MA5-nya dengan 20 jauh. Ini teman-teman lihat di sini. Ini oke, sebentar. Ini teman-teman lihat nih di sini. Ini yang saya tunjuk ini adalah ruang yang terbentuk antara MA5 dan 20. Kalau ruang yang terbentuk antara MA5 dan 20 itu jauh, itu artinya momentumnya kuat. Saya dulu
ngomong simpel aja kayak gitu. MA20, MA5 kalau jaraknya jauh itu momentumnya kuat. Saya nggak nyangka kalau omongan saya ini dipegang oleh teman-teman gitu loh. Jadi ada yang laporan, Pak saya beli saham ini Pak. Karena saya ingat omongan Bapak, jarak MA5 dan 20 kalau jauh momentumnya kuat. Ternyata omongan saya yang cuma simpel seperti itu dipegang. Jadi saya mesti hati-hati kalau bicara nih, kalau salah seperti itu kan takutnya teman-teman juga salah gitu. Tapi sebisa mungkin apa yang saya sampaikan ke teman-teman sudah saya verify dulu ya teman-teman. Jadi misal pun saya menganalisa salah juga akan saya koreksi. Kayak tadi saya menganalisa multipolar. Tarikan saya salah, itu saya koreksi. Saya koreksi di Instagram teman-teman. Dan ada di deskripsi. Seperti itu ya. Jadi pasti akan saya cek dan recheck sebelum saya upload seperti itu. Ini adalah untuk TBIG teman-teman ya. Ini masih oke, masih on track. Oke teman-teman. Kemudian ISAT teman-teman. Indosat ini koreksi 2 hari ini cukup dalam teman-teman ya. Kebiasaan dari ISAT ini kalau koreksi dia bisa lebar, tapi naiknya juga tiba-tiba besok udah kebales lagi seperti itu. Saya pikir di atas 5.000 untuk Indosat ini mungkin akan mengerikan pergerakannya seperti itu. Ternyata enggak, ternyata stabil di atas 5.000. Kalau teman-teman yang ingat ini Indosat ini kan dulu kan sampai harga-harga di 1.100-an ya, 1.100, 1.800-an, 1.500-an seperti itu. Nggak nyangka ternyata cukup lama juga bermain di atas 5.000. Kalau alasan saya dulu kenapa menjadikan Indosat ini sebagai barang yang saya masukkan di list saya adalah nih teman-teman. Ketika itu 2018 Januari di sini. Saya ingat di sini ini harga Indosat adalah 5.000-an dan waktu itu harga Indosat terus turun kan di kisaran ini. Kenapa saya masih masuk Indosat berkali-kali di sini? Karena saya memantau melihat harga ke belakang di sini. Banyak yang harga average-nya masih di sini, terutama asing. Sampai di sini terus sampai akhirnya Maret 2020 ini COVID ini ya. Indosat harganya terus ya turun juga, semuanya turun, terus kembali lagi ke area sini. Nah, karena saya dulu menganalisa bahwa asing banyak masuk di harga ini, pada saat di area ini saya beranilah masuk Indosat. Tapi ternyata nggak kembali lagi ke sini sampai akhirnya di bulan Desember ya. Di bulan Desember 2021 kembali ke sini. Nah, apakah asing masih memegang di harga itu, Pak? Iya dan tidak. Karena saya nggak mau menganalisa secara detail, analisa saya hanya simpel. Saya sih memastikan gini, apabila asing menganalisa bahwa Indosat itu bagus, terus dia berani beli barang di sini. Mungkin menurut analis mereka di harga ini udah masih oke seperti itu. Ketika turun seperti ini ada mungkin mereka akan menambah barang. Seperti itu, menambah barang dan tentu harganya average-nya sudah di bawah. Nggak lagi di 5.000-an seperti itu. Makanya kalau teman-teman menyukai satu barang itu boleh melakukan riset tersendiri ya. Seperti di kripto yang sering digembar-gemborkan sekarang adalah do your own research seperti itu kan. Ini artinya untuk menjadi trader mandiri teman-teman mesti melakukan riset juga seperti yang saya lakukan ini di Indosat. Kenapa Indosat turun terus kayak gini Pak, kok beli kayak gitu? Indosat ini berkali-kali saya sebut di channel bagi yang orang-orang lama di channel saya. Ya karena saya melihat nih Indosat asing banyak masuk di harga atas. Bukan tidak mungkin akan dibawa ke situ lagi seperti itu. Nah, sekarang kalau saham-saham kecil, saham-saham gorengan gimana Pak? Apakah kalau misalkan saat ini sedang turun dalam, apakah akan dibawa ke situ? Ya dan tidak, tergantung makernya seperti itu. Kalau seperti Indosat termasuk ya saham besar seperti itu. Sektornya bagus. Jangan dibandingkan dengan saham lain, misalkan saham-saham kecil seperti itu. Jadi di bursa ada 700-an saham. Itu adalah menu, teman-teman. Menunya itu ada tingkatannya sendiri. Ini menu blue chip seperti itu. Kalau teman-teman masuk ke ini, oh ini menu yang aman. Ini menu aman tapi misalkan hari-harinya kurang enak pergerakannya. Oh ini gurih sekali tapi ini kolesterol seperti itu. Itu seperti ibaratnya di restoran.
Apa yang tersaji di bursa 700 saham itu adalah menu. Menu itu bukan untuk dimakan semua. Disesuaikan dengan risk appetite teman-teman sendiri, risk profile teman-teman sendiri. Jadi seperti itulah kira-kira bahasan saya untuk Indosat. Sekarang dia lagi turun. Kalau teman-teman yang udah biasa trade di Indosat sudah tahu. Udah tahu. Kalau saya gambarkan nih di sini. Saya gambarkan di sini, ini dia dari ini yang turun ya. Jadi Indosat kita bisa gunakan juga untuk support resist. Sekarang harga dari Indosat ini turun di bawah MA 3 dan 5-nya. Harganya tertahan di MA 20-nya, teman-teman. MA 20 di 6.500, kalau Fibo-nya itu ada di 64 dan 61. Saya akan mulai pantau di 64 dan 61 teman-teman ya. 61. Itu aja untuk update saya untuk Indosat. Saya akan lanjutkan ke saham lain. Excel ya teman-teman. Excel ini sektor telekomunikasi, tapi saya sering bahas, cuman jarang trading ya. Pergerakannya hari ini cukup bagus teman-teman. Dia keluar dari area dia konsolidasi after flying ya. Jadi untuk Excel ini dia dari swing high ke swing low ya. Di sini dia ngebis sebentar. Terus dia kemudian ini pergerakannya bagus sebenarnya ini. Dari bulan 17 Mei teman-teman. Belum lama teman-teman. 17 Mei itu masih di 2000-an, sekarang di 2600. Jadi dia berhasil tembus retracement 23. Di sini 23. Kemudian di 38 ya, resistannya 38 tuh dia terus konsolidasi cukup lama. 38 sampai 61. Nah, hari ini break. Ada volume, momentum oke. Jadi momentumnya juga semacam pullback teman-teman. Dari gunung seperti ini lembah mau membentuk gunung lagi. MACD-nya juga sama. MACD-nya juga membentuk satu gunungan awalnya sampai puncak dia turun. Dan ini mau naik lagi. Volume oke. Masukkan list teman-teman oke. Nah, untuk resistan untuk support dari XL sekarang di 2600. Untuk resistannya ada di 2750. Nanti kalau udah berhasil tembus di 2990 saya akan bikinkan target untuk XL ini teman-teman ya. Ini diam-diam bagus pergerakannya. Saya akan lanjutkan analisa ke saham-saham lainnya. Oke teman-teman, jadi ini saham-saham top gainer ya. Ini top gainernya ini ada Arto. Ya, Arto ini udah saya bahas juga di video kemarin. MLPT. Nah, MLPT ini lucu juga teman-teman. MLPT ya. Lucunya kenapa? MLPT ini itu Januari itu masih 700 teman-teman. MLPT Januari semana Januari. MLPT itu bulan Januari sebentar. Januari itu 700-an. Nah, di sini MLPT itu Januari 700-an. Saya waktu itu ngadain Zoom kampus ya, teman-teman. Ada yang nanya, "Pak, kalau saham yang dividennya bagus apa?" Itu saya sampaikan salah satunya MLPT ya. MLPT. Selain itu waktu itu ditanya juga, "Pak, yang saham yang cukup bagus apa?" Maksudnya bukan hanya di dividennya, itu adalah multipolar. Multipolar waktu itu kan di analisa saya juga udah saya bahas berkali-kali, saya udah masuk berkali-kali. Nah, ini yang MLPT ini jujur saya luput. Saya nggak serok seperti itu. Jadi multipolar, saya konsen di multipolar, dan untuk MLPT Januari saya ada, Desember tanggal 28 saya ada Zoom kampus, Zoom alumni. Ada yang nanya tentang dividen, saya bahas MLPT. Dan Januari teman-teman saya beli, ada yang nyampe beli 200 slot. Ngumpulin teman-teman.
ini barang nggak lebar, nggak banyak barangnya. Kalau teman-teman lihat nih, ini saat ini lagi arah ya. Ini bid overnya tipis-tipis, makanya kenapa teman saya ngumpulinnya sehari 1 lot, 2 lot, 3 lot kayak gitu. Sampai terkumpul 200 lot. Dan kayaknya udah jual di 3.000 sekian gitu. Tapi masih lanjut naik. Saya lebih banyak masuk ke multipolarnya teman-teman. Dan ya karena kebiasaan kalau udah masuk hanya di 2-3 saham, maka nggak bisa masuk ke yang lainnya seperti itu. Karena ada agro multipolar, ada BABP, ada apa lagi waktu itu. Ya udah sekitar 3-5 saham, nggak semuanya bisa ke cover, nanti malah nggak ini ya. Ternyata ini satu grup juga masih bergerak. Dan kemarin kan suspend teman-teman. Biasanya barang-barang suspend itu saya pantau, termasuk tadi multipolar kan lepas suspend ya. Saya nambah multipolar, tapi sebenarnya pengen masuk MLPT lagi, tapi ya ini udah cukup tinggi teman-teman ya. Saya nggak punya harga jangkar. Kalau multipolar saya punya. Multipolar saya masuk lagi, tidak arah, tapi saya posisi trade aja teman-teman. Secara tape rate masih bagus sekali, saya berani masuk. Multipolar saya ada bahasan tersendiri teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu untuk analisa saya. Ada Adaro, Indi, ITMG, DOIT, TKIM, INKP, TPIA, Agro, TBIG, XL, dan ISAT. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini bahasan saya untuk saham. Nanti akan saya lanjutkan untuk cryptocurrency. Terima kasih teman-teman.